Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat. Senang sekali kami berdua dapat menjumpai Anda kembali, tentunya kali ini dalam Lintas Banua Sepekan, edisi Minggu 5 April 2020. Bersama Silian Trisni dan rekan saya, Herlina Luciana, dan seperti biasa selama 1 jam ke depan, kami akan menemani Anda dengan berita-berita terpilih selama 1 pekan ini. Betul. Ya, inilah dia pemirsa Lintas Banua Sepekan selengkapnya. Ya pemirsa, mengawali Lintas Banua Sepekan kali ini masih berita mengenai COVID-19, di mana kali ini Dinas Perdagangan Kalsel menjamin kebutuhan bahan pokok selama tanggap darurat Corona atau COVID-19, bahkan menghadapi Ramadan nanti. Secara umum dipastikan dalam posisi aman hingga 3 bulan ke depan. betul sekali, dan tentunya juga secara umum bahan pokok tadi aman. Namun ada 3 bahan pokok yang tentunya masih harus terus menjadi perhatian dan terus dijaga ketersediaannya lantaran belum mencukupi dan seringkali mengalami kelangkaan hingga kenaikan harga seperti gula pasir, bawang putih, dan bawang merah. Perkembangan wabah COVID-19 yang semakin masif membuat Kalsel dinyatakan tanggap darurat Corona. Terkait hal itu, Dinas Perdagangan Kalsel menjamin ketersediaan bahan pangan di daerah ini selama masa tanggap darurat Corona bahkan menghadapi Ramadan. Dipastikan dalam posisi aman hingga 3 bulan ke depan. Menurut Birhalsani, ketersediaan bahan pangan aman lantaran saat ini beberapa daerah di Kalsel sedang mengalami panen. Di samping itu, Bulog juga menyediakan cadangan sekitar 16.000 ton beras, serta pelaku usaha juga masih memiliki banyak stok. Di sisi lain, hasil peternakan masih aktif berproduksi bahkan surplus. Bahkan lantaran sepi pembeli, persediaan daging ayam dan sapi cukup melimpah di pasaran. Begitu juga dengan ketersediaan ikan laut juga melimpah. Setiap hari kapal ikan yang sandar di Pelabuhan Banjaraya mampu membawa 160 ton ikan. Ketersediaan bahan pokok lainnya seperti sayur mayur dan cabai juga diakui sedang berproduksi di berbagai daerah di Kalimantan Selatan. Kami membahas bersama dan kesimpulannya adalah 3 bulan ke depan itu bahan pokok Kalimantan Selatan aman. Karena para petani kita masih aktif berproduksi ya, dan sekarang lagi musim panen ya, di beberapa daerah di Kalimantan Selatan sedang panen ya. Itu untuk ketersediaan beras insya Allah aman. Di samping itu juga di Bulog lebih dari 16.000 ya, tersedia beras di gudang Bulog. Kemudian di pelaku-pelaku usaha distributor beras juga lumayan besar ya ketersediaannya. Kemudian hasil peternakan sapi maupun ayam terutama ya, dan bebek ya, termasuk telur ayam itu juga diprediksi produksinya sekarang masih aktif ya, dan malah surplus ya. Kemudian daging sapi juga demikian ya, berdasarkan pengamatan Dinas Peternakan, permintaan juga turun ya, artinya ketersediaan kita masih aman ya. Kemudian ikan ya, ikan laut ini juga kelebihan kondisi sekarang karena permintaan pasar menurun, sementara kegiatan nelayan untuk melaut mencari ikan tetap masih aktif ya, sehingga perharinya untuk pelabuhan Banjaraya itu sekitar 160 ton ya, ikan ya, kapal nelayan yang merapat bongkar ikan. Kemudian pelabuhan Batu Licin di situ sekitar 150 ton perharinya. Artinya banyak sekali ya. Mudah-mudahan mereka tetap beraktivitas ya. Kemudian yang lainnya ya, seperti kebutuhan sayur mayur, cabai ya, juga sekarang ini sedang berproduksi ya di sentra-sentra produksi di berbagai daerah di Kalimantan Selatan. Melalui surat edaran Gubernur kepada Bupati Wali Kota Kalsel, meminta kepala daerah untuk melakukan cek ketersediaan bahan pokok di pasaran. Dengan bahan pokok yang terus terkontrol, diharapkan tidak ada yang melakukan aksi borong bahan kebutuhan pokok. Muhail, Banjar TV.
Secara umum ketersediaan bahan pangan di Kalsel cukup aman, namun ada 3 jenis bahan pokok yang jumlah stoknya masih terasa kurang. Bahkan terus menjadi perhatian Dinas Perdagangan untuk terus dipantau seperti gula pasir, bawang putih, dan bawang merah. Sejauh ini untuk gula pasir secara nasional mengalami krisis termasuk pasokan ke Kalimantan Selatan. Namun Kalsel berupaya untuk mendatangkan gula pasir bagi keperluan masyarakat. Seperti 2 hari lalu mendatangkan stok gula sekitar 600 ton dan masih tersisa sekitar 340 ton. Sementara stok yang masih dirasa kurang yakni bawang putih. Komoditi ini masih belum tercukupi lantaran Indonesia masih import. Jika saja importnya lancar dipastikan aman dan harganya pun bisa turun. Selanjutnya bawang merah saat ini sedang mengalami kenaikan harga. Ini lantaran para distributor Kalimantan Selatan tidak berani membuat stok bawang terlalu banyak. Apalagi permintaan terhadap bawang merah sedang menurun drastis. Disebabkan restoran dan catering banyak yang tidak beraktivitas bahkan tutup. Stoknya yang terasa kurang adalah ada 3 ya. Pertama adalah gula, gula pasir atau gula putih. Ya, ini memang stok nasional sangat kritis ya. Sehingga pasokan ke Kalimantan Selatan berkurang. Nah, saya selaku Kepala Dinas Perdagangan sudah mencari berbagai solusi dan setiap hari siang malam saya mencarikan sumber-sumber pembelian. Alhamdulillah masih ada saja ya pasokan ke Kalimantan Selatan. Ya, seperti kemarin masuk sebanyak 600 ton. Dan masih tersisa hingga kemarin sekitar 340 ton ya. Dan insya Allah juga beberapa hari ke depan ya akan masuk ribuan ton ya untuk Kalimantan Selatan. Kita terus mencari pasokan walaupun sudah begitu sulit juga secara nasional ya untuk mencari pasokan. Dan yang kedua yang terasa kurang juga adalah bawang putih. Ya, bawang putih ini adalah juga impor. Ya, seperti gula tadi juga kita hanya mengandalkan impor untuk kondisi sekarang ya. Nah, kalau impornya lancar maka kedua komoditas ini ya pasti akan aman ya, mudah-mudahan impornya lancar lah gitu. Diakui ketiga bahan pokok itu masih terbilang belum mencukupi, namun Dinas Perdagangan akan terus berusaha menjamin ketersediaannya untuk memenuhi keperluan masyarakat. Mohail, Banjar TV. Ya pemirsa, masih berbicara mengenai COVID-19 di mana Pemprov Kalsel terus berupaya mengatasi penyebaran COVID-19 dengan menyiapkan gedung khusus untuk karantina mandiri. Rencananya gedung ini untuk menampung ODP dengan gejala klinis ringan sampai dengan sedang. Ya, dan juga sementara itu Pemprov Kalsel juga mengeluarkan kebijakan pembatasan penerbangan, yakni jam operasi bandara serta pengurangan frekuensi penerbangan menjadi 1 kali penerbangan setiap maskapai untuk 1 tujuan. Ya, semoga dengan kegiatan atau rencana yang dilakukan oleh pemerintah ini dapat bermanfaat untuk seluruh warga yang ada di Indonesia. Juru bicara tim gugus tugas P3 COVID-19 Kalimantan Selatan M. Muslim menyebutkan, per 1 April 2020 di Kalsel terdapat 1.305 orang berstatus ODP, 7 orang berstatus PDP, serta 8 orang terkonfirmasi positif COVID-19. 1 pasien PDP yang telah keluar hasil laboratoriumnya, rujukan asal Hulu Sungai Selatan, dinyatakan negatif COVID-19. Dengan demikian, jumlah yang dirawat di RSUD Ulin Banjarmasin berjumlah 15 orang. Muslim menyatakan pihaknya terus berupaya mengatasi penyebaran virus corona dengan menyiapkan gedung khusus untuk karantina mandiri. Rencananya gedung ini untuk menampung ODP dengan gejala klinis ringan sampai dengan sedang. Saat ini sudah kita siapkan. Ada 1 gedung yang sudah kita siapkan dan ini untuk menampung ODP yang memiliki gejala-gejala klinis ringan sampai dengan sedang yang dipantau melalui pintu-pintu masuk dengan kriteria yang sudah ditetapkan nanti oleh teman-teman KKP atau orang-orang yang dilakukan tracking yang diperlukan untuk kita karantina secara mandiri
Dan ini sudah kita siapkan. Sosialisasi pencegahan COVID-19 di tengah masyarakat terus dilakukan secara lebih masif agar masyarakat menjaga diri dan keluarganya dari COVID-19. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Menyikapi perkembangan COVID-19 di Kalimantan Selatan yang makin meningkat jumlahnya, baik ODP, PDP, serta jumlah pasien positif COVID-19, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbiri Nur mengeluarkan kebijakan upaya mencegah penyebaran COVID-19 di Banua. Keputusan tersebut meliputi perpanjangan status tanggap darurat yang dimulai tanggal 3 April sampai dengan 17 April mendatang, serta pembatasan arus orang keluar masuk wilayah Kalimantan Selatan. Ketua Harian Tim Gugus Tugas P3 COVID-19 Kalimantan Selatan Wahyudin menjelaskan, khusus untuk jalur udara, pembatasan meliputi jam operasi bandara dari pukul 6 WITA sampai dengan pukul 18 WITA, serta pengurangan frekuensi penerbangan. Sementara untuk jalur laut, pelabuhan hanya melayani angkutan barang, sedangkan untuk penumpang umum sementara ditutup. Pembatasan ini merupakan baik pembatasan jalur pintu gerbang udara, jalur pintu gerbang laut, maupun jalur pintu gerbang darat. Untuk jalur udara, kita membatasi penerbangan mulai pukul 06 sampai dengan pukul 18. Kemudian frekuensi penerbangan dikurangi menjadi 1 penerbangan setiap airline untuk 1 tujuan. Kemudian juga diminta pengaturan oleh airline untuk tempat duduknya dilakukan ada jarak dengan mengusungkan set yang di tengah. Sebagai antisipasi terhadap dampak yang muncul, Gubernur meminta Bupati Wali Kota untuk menghitung dampak sosial maupun ekonomi yang terjadi atas kebijakan tersebut, serta diharapkan dapat memantau keamanan dan kesehatan para petugas kesehatan yang menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Ya pemirsa, di samping itu juga ada 16 orang warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2A Martapura ini menerima surat keputusan asimilasi di rumah. Hal ini tentunya dimaksudkan untuk melindungi warga binaan dari bahaya virus corona. Selain itu pula, guna pencegahan pandemi COVID-19 atau 281 napi Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Banjarbaru juga mendapatkan asimilasi atau dibebaskan. Namun harus tetap berada di rumah masing-masing sampai masa hukuman pidananya berakhir. Ya betul sekali, apapun yang kebijakan yang diambil oleh pemerintah tentunya itu dimaksudkan agar memutus rantai pandemi COVID-19 ini. Dan kita juga sebagai masyarakat harus tetap berada di rumah ya. Suasana haru menyelimuti pembebasan bersyarat 16 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2A Martapura. Para warga binaan ini langsung disambut kerabat dan keluarga yang sudah menunggu di halaman lapas. Di tengah situasi pandemi virus corona, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia mengeluarkan peraturan nomor 10 tahun 2020 mengenai pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Warga binaan yang telah memenuhi syarat diantaranya sudah menjalani 2/3 masa hukuman ini atau sedang menjalani subsidiar hukuman akan menjalani asimilasi di rumah masing-masing dengan pengawasan dari Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan. Senang, bahagia, kita dengan keluarga bisa bebas dapat asimilasi 28 Juni
Juni depan. Ya, Itu dengan PB juga ya. iya PB juga. Berarti Ya mudah-mudahan jadi yang lebih baik buat kami. Ya. Terima kasih Pak. ya Bu ya. Siap Bu ya. Ya, amin. Orang warga binaan pemasyarakatan yang mereka sudah mendapatkan SKPB tetapi masih harus melaksanakan tidak membayar denda sehingga melaksanakan subsidiar dan itu dilaksanakannya di rumahnya masing-masing karena sesuai dengan surat peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 10 tahun 2020 kami sudah melaksanakannya sesuai dengan syarat-syarat yang memang diperlukan sehingga 16 orang warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Martapura hari ini dipulangkan ke rumahnya untuk menjalani asimilasi di rumah. Selama itu diharapkan tidak boleh keluar ke rumah terutama pada situasi kondisi seperti sekarang ini. Direncanakan pihak lapas akan kembali menyeleksi warga binaan yang memenuhi persyaratan untuk dilaksanakan percepatan pembebasan dengan total mencapai 50 orang dari 400 lebih warga binaan di Lapas Martapura ini. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Salah satu upaya pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19 di lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan, Kemenkumham menerbitkan kebijakan pembebasan para narapidana. Kebijakan ini tertuang dalam keputusan Menteri melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Kepala Lapas Banjarbaru Herliadi menyatakan, dari total 1.858 napi yang ada, 281 diantaranya menerima asimilasi. Artinya mereka dibebaskan namun harus tetap berada di rumah masing-masing sampai masa hukuman pidananya berakhir. Selama di rumah mereka akan diawasi petugas Balai Pemasyarakatan Bapas dan mereka yang menerima asimilasi adalah para napi yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember mendatang. Herliadi mengaku hari ini membebaskan 14 napi terlebih dahulu dan mereka sudah diberi arahan oleh petugas. Pembebasan 281 napi di Lapas Banjarbaru ini dilakukan secara bertahap sampai 7 April mendatang. Program asimilasi dan integrasi sesuai dengan Permen 20 tahun 2020 itu ada 281 orang. Itu terdiri dari tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Yang tindak pidana khususnya digarisbawahi yang tidak kena PP 99. Karena kalau dia kena PP 99 berarti hukuman lebih dari 55 tahun. Kalau yang tidak kena kan di bawah 5 tahun. Nah, di situ kan ada disebutkan bahwa pengecualian PP yang terkena PP 99 dan yang sedang melaksanakan subsidiar itu untuk yang PP 99. Namun apabila dia melaksanakan subsidiar tapi tidak di PP 99 tetap ikut program asimilasi. Selain mengacu pada masa hukuman pidananya, mereka yang menerima asimilasi adalah yang tidak menjalani hukuman subsidiar. Rismana, Banjar TV. Ya pemirsa, sesaat lagi akan kita simak anggaran penanganan COVID-19. Ya tetaplah bersama kami hanya di Banjar TV.